Di kitab suci yang kamu bilang kitab suci orang Yahudi itu bukan kitab suci agama, tapi itu adalah dasar sejarah dunia. Kamu mau bahas sejarah dunia manapun, siapapun yang nulis sejarah dunia itu, dia akan sebut ayat-ayat di Alkitab itu. Tidak mungkin tidak, saudara. Ketokan kepala saya. Tidak ada sejarah dunia apapun yang tidak menyebutkan ayat-ayat di Alkitab. Dia ngerti kan? Akhirnya dia mengakui kan bahwa di belakang Israel ini, ya, di belakang Israel ini ada semua investor besar di seluruh dunia. Ya, dan tapi salahnya si Susi apa? Salahnya dia berkata Israel bersembunyi di balik Amerika. Goblok, saudara, salah. Ya, itu kamu coba buka celananya, celana dalamnya dibuka. Bokongnya itu ada Trinitas, Putin, Trump, sama Netanyahu, saudara. Trinity, tiga tapi satu tapi tiga, saudara. Itu Trinitas, Trinitas akhir zaman, saudara. Putin, Trump, sama Netanyahu. Ngeri ini, saudara, ya. Wah, ini kalau dibongkar lagi di dalam Alkitab, cuman nanti kita nggak sempat ya, nanti hari Minggu aja kita bongkar ya. Ya, persekongkolan, ya, ini namanya konspirasi teori ini. Putin, Trump dengan Netanyahu. Tapi gagal, karena tidak pernah ada konspirasi teori yang berhasil. Ini adalah konspirasi, saudara. Putin, Trump dengan Netanyahu. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, di Zoom dan yang ada di YouTube. Ya, hari ini kita luar biasa, kita ini yang ngulangi yang kemarin, tema yang kemarin. Karena tema yang kemarin saya salah pencet, ya. Karena kemarin saya pikir apa namanya, sinyalnya saya nggak benar, katanya sinyalnya benar, saya pencet leave all, saudara. Kita ulangi lagi ya. Tadi itu berita yang kemarin saya tampilkan, saya ulangi lagi, ya. Tetapi saya mendapatkan update terbaru tadi ya, konfirmasi sebenarnya tidak ada yang baru, tapi konfirmasi tadi ya, Ibu Koni tadi barusan kasih tadi ya, interviewnya tadi bagus sekali ya. 3 partit ya, Amerika, Rusia, Israel. Kacau sekali ya. Jadi selama ini klaim-klaim media Indonesia berkata ini Iran harus didukung lah, beginilah, begitu, tidak bisa, saudara. Rusia, Israel takut tadi ya, Rusia ini akan mengancam Israel segala membak neraka. Ini tidak bisa, saudara, karena ada perjanjian Putin, Trump dengan Netanyahu. Itu mereka tiga itu, kamu coba buka celananya, celana dalamnya dibuka, bokongnya itu ada Trinitas, Putin, Trump, sama Netanyahu, saudara. Trinity, tiga tapi satu tapi tiga, saudara. Itu Trinitas, Trinitas akhir zaman, saudara. Putin, Trump, sama Netanyahu. Ngeri ini, saudara, ya. Wah, ini kalau dibongkar lagi di dalam Alkitab, cuman nanti kita nggak sempat ya, nanti hari Minggu aja kita bongkar ya. Ya, persekongkolan, ya, ini namanya konspirasi teori ini. Putin, Trump dengan Netanyahu. Tapi gagal, karena tidak pernah ada konspirasi teori yang berhasil. Ini adalah konspirasi, saudara. Putin, Trump dengan Netanyahu. Kamu jangan main-main, saudara. Makanya Donald Trump itu confidence banget. Tadi kemarin saya sudah bilang tidak bisa. Netanyahu itu anak golden boy-nya bapaknya Donald Trump. Ya, Donald Trump itu hopengnya Putin. Ya kan? Jadi Putin ini jadi bandar sekarang, si Donald Trump ini jadi bandar. Sedangkan kebanyakan orang Yahudi itu berasal dari Rusia, saudara. Yahudi yang sugih-sugih, duit banyak itu Yahudi Rusia semua. Teman sekelas saya itu orang Rusia banyak, saudara ya. Itu anak-anak orang kaya semua, saudara. Teman sekelas saya di Haifa. Orang kaya raya tajir melintir, saudara. Ya, mereka punya double kewarganegaraan Rusia dan Israel. Ya. Jadi kalau kamu mau nanya tadi ya segala macam jargon-jargon itu bullshit semua. itu kamu media Indonesia ini bullshit semua. Tadi saya dengarkan debatnya Monique Riker sama si Hussein lah, sama Irfan, sama Ibu Susi. Saya yang dengar aja sampai ini goblok-goblok ini orang ya. Si Monique-nya kasihan ya. Si Monique-nya kasihan dicacar nggak bisa ngomong, dicacar terus, saudara ya. Nggak dikasih kesempatan ngomong. Terus katanya, ini si Ibu Susi, oh kamu kalau bicara agama, orang Israel sejak ateis kok, itu Ben Gurion. Saudara, Alkitabnya orang Yahudi itu bukan sekedar kitab suci,
bagi orang Yahudi Yudaisme itu kitab suci, tapi bagi negara, bagi bagi civilization-nya orang Yahudi, bagi legalitasnya orang Yahudi itu buku sejarah, saudara. Ya, makanya kalau kamu lihat ada kisah raja-raja, ada kisah Tawarik, ada Samuel, tiga kitab ini kenapa bisa berbeda ceritanya? Ya, kalau kamu lihat Samuel, satu raja-raja, dua raja-raja itu satu satu kubu tuh yang nulis. Tapi kalau kamu lihat satu Tawarik, dua Tawarik itu kubu yang berbeda. Begitu kamu prank begini, ada diskrepansi, ada perbedaan perspektif. Bukannya berbeda ayatnya, bukan. Ada diskrepansi, perbedaan perspektif, saudara. Ada nuansa yang berbeda. Karena itu adalah sebuah sejarah, makanya diambil dua-duanya. Satu Tawarik, dua Tawarik, satu Samuel, dua Samuel, satu Raja-Raja, dua Raja-Raja. Kalau dalam Septuaginta namanya satu, dua, tiga, empat Basilea. Ya, Raja-Raja. Itu rahasianya, saudara. Aduh. Ya, aduh, ini orang nggak pinter-pinter ya, si Ibu Susi ini profesor, tapi profesor bocor, jeblol, double talk isinya, saudara ya. Saya pikir pinter ini si Ibu Susi ini ya. Ternyata nggak pinter juga. Kalau kamu melihat perjanjian lama yang di agama Kristen, ya, bagi Yudaisme itu adalah kitab suci juga. Tetapi bagi orang Israel ateis sekular, itu adalah buku sejarah, saudara. Itu hanya buku sejarah, benar-benar sejarah yang ditulis dengan berhati-hati. Sama seperti kalau kamu punya buku sejarah di Indonesia, ya seperti kalian itu punya apa namanya buku sejarah Babat Tanah Jawi atau apapun namanya, ensiklopedia apapun namanya, itu adalah buku sejarah resmi dan legal. Dari buku itu seluruh dunia belajar. Ada namanya Profesor Daniel Snell. Kamu cari bukunya di BPK Gunung Mulia. Ya, Profesor Daniel Snell, bukunya nggak di sini. Oh, bukunya ada di atas itu ya, di kamarnya Pak TJ itu, Pak. Nonton, lihat nggak Pak TJ itu bukunya, Pak? Ya, Daniel Snell itu yang saya bilang itu bagus banget itu. Ya, itu buku bagus banget. Profesor Daniel Snell ini bilang, Alkitab itu bukan sekedar kitab suci, saudara. Bagi seluruh dunia, ya, kalau kamu baca sejarah dunia apapun, dari adanya apa namanya peradaban ya, sama peradaban prehistori, kamu hanya bisa tahu dari Alkitab, saudara, patokannya, milestone-nya. Hanya bisa dari Alkitabnya orang Yahudi itu yang perjanjian lama. Maka kamu bisa tahu tuh kronologi semua. Kalau kamu baca ya tentang Exodus, kamu harus lihat ya yang di Mesir. Kalau kamu baca kitab Kejadian, kamu lihat histori di Mesopotamia. Kejadian, kalau kamu baca kitab Kejadian, kamu gali tuh sejarah di Mesopotamia. Sumeriologi. Daniel ini adalah seorang Sumeriologi ya. Uh, jadi bahasa Sumerian namanya. Peradaban Sumerian tahun 3000 sebelum Masehi, saudara. Ya, dari bahkan tahun 2300 sekian sebelum Masehi. Ya, bukan 3000, sorry, 2300 sebelum Masehi. Itu zamannya Abraham, prehistori, saudara ya. Di mana tidak ada catatan-catatan apapun zamannya prehistori itu. Kamu tahu yang ada kode Urnamu, ya kamu bisa tahu adanya apa Enuma Elis, ya Epos Gilgamesh itu kamu tahunya dari situ, saudara. Ya, kalau kamu baca kitab luaran, maka kamu akan lihat peradaban Mesir. Ya, begitu kamu baca kitab Imamat, Bilangan, ya Ulangan itu mulai tuh peradaban Israel. Lalu kamu masuk ke dalam hakim-hakim, Yosua, Rut, satu raja Ayub, satu raja apa satu Samuel, dua Samuel, satu raja-raja, dua raja-raja itu peradaban Israel dan bagaimana negara itu pecah jadi dua. Sampai dengan satu Tawarik, dua Tawarik, lanjut ke Ezra Nehemia. Itu semua adalah sebuah sejarah. Bahkan kalau kamu lihat di Museum Insel Berlin ada mangkoknya Raja Zedekia waktu dia dirantai. Terus ada menunya itu loh, menunya waktu dia ditahan di Babilonia, saudara. Nah, itu kamu lagi cerita tentang peradaban Neo-Babilonia. Itu semua ada dalam buku saya, Khilafah Terakhir, saudara ya. Silakan pesan bukunya sebelum habis. Karena setelah ini kita nggak cetak lagi. Khilafah Terakhir, saya nggak tahu punya nah ini ya. Nah, ini bukunya ini nih. Ya, di Shopee ya, segera pesan. Karena
sudah habis, sebagian sudah saya bawa ke Eropa ya, saudara ya. Nah, ini ya, khilafah terakhir. Di dalamnya itu banyak sekali saya tulis tabel-tabel yang penting-penting ya. Kamu baca Alkitab, kamu buka tabelnya itu, saudara. Kalau kamu tidak setuju dengan isinya, kamu tabelnya itu data. Jadi bukan bukan penafsiran tapi data apa adanya yang saya ambil dari Alkitab ya dan apa namanya The Net Bible itu kan ada keterangan-keterangannya tuh. Saya catatin Saya semua tuh udah saudara ya. pesan, Pastor, 5 hari sampai. Iya, oh 5 hari. Nah, lumayan ya. Sekitar Lihat itulah. data-datanya. Lihat data-datanya bagus sekali saudara. Serius saudara, kamu belajar, kamu beli buku ini semua tabelnya kamu buka, baca Alkitab kamu sambil buka tabelnya. Kamu akan menikmati, kamu nonton kayak nonton film saudara ya. Itu saya cerita tentang Arab Spring. Tadi itu ada satu pengamat yang cerita namanya Arab musim semi Arab. Saya bilang, kok musim semi Arab? Bukan musim semi Arab. Arab Spring namanya, saudara ya. Orang itu bilangnya musim semi Arab. Namanya, sebentar ya, namanya itu tadi yang ngomong musim semi Arab itu adalah, hmm, namanya Dina Praptora Harja, pakar HI, saudara. Dina, pakar hubungan internasional, Dina Praptora Harja ngomongnya ya, tentang musim semi Arab. Aduh, saudara, itu namanya Arab Spring. Kamu nggak bisa terjemahkan itu ke bahasa lain, itu namanya Arab Spring. Ya, itu saya tulis di sini tentang Arab Spring, ya, saudara ya. Sebelum kalian semua cerita Arab Spring, sebelum SBY bilang Arab Spring, tahun berapa, 2017 ya, SBY kan cerita nanti akan ada Arab Spring. Sebelum SBY membahas Arab Spring, saya sudah membahas Arab Spring, saudara ya. Ada semua dalam buku saya ini ya, Arab Spring. Kamu cari nanti Arab Spring itu ya. Waduh, ini buku ini saya tulis singkat padat to the point, nggak pakai ngalar-ngalar. Saya kalau nulis itu kalau ngomong itu langsung to the point, nggak pakai muter-muter. Anda tinggal cari bandingkan ya semuanya. Ada Arab Spring, asal usulnya apa saja yang terjadi, mengapa Arab Spring, ya, bagaimana Arab kemudian keruntuhan agama Islam. Arab Spring itu keruntuhan agama Islam, saudara. Mesir, ya, Mesir, Arab Saudi, Yordania, ketakutan saudara dengan Arab Spring. Makanya mereka langsung bebenah. Hasilnya apa saudara? Sekularisme. Sebelum mereka digulingkan kayak Yaman kacau saudara. Mesir kacau, ya kan? Terus si siapa itu eh, Muammar Gaddafi ya dicincang dibunuh sama rakyatnya sendiri, ya kan? Itu Arab Spring, itu produk Arab Spring itu ya di berbagai ya di Lebanon di mana Arab Spring semua tuh saudara ya kacau sekali kacau balau. Siapa balik di baliknya saudara? Siapa di balik Arab Spring ini saudara? Apakah spontan? Mengapa tidak ada teriakan Allahu Akbar saudara di Arab Spring? Tidak ada isu agama apapun dalam Arab Spring ya. Nah itu semua saya bahas semua di sini. Aduh, kamu tuh pakar-pakar pakar-pakar kompresor bodol jebol brojol-brojol nih saudara ya. Saya kadang-kadang tidak mikir cara kalian berpikir ini para profesor Indonesia ini kalian begitu antinya dengan Kristen dengan Yahudi sampai kalian tidak normal cara berpikirnya ya. Jadi kitab suci yang kamu bilang kitab suci orang Yahudi itu bukan kitab suci agama, tapi itu adalah dasar sejarah dunia. Kamu mau bahas sejarah dunia manapun, siapapun yang nulis sejarah dunia itu, dia akan sebut ayat-ayat di Alkitab itu. Tidak mungkin tidak, saudara. Ketokan kepala saya. Tidak ada sejarah dunia apapun yang tidak menyebutkan ayat-ayat di Alkitab itu. Pasti disebutkan, saudara. Bukan ayat di Al-Quran, tapi di Alkitab. Aneh ya. Itulah faktornya. Jadi itu bukan sekedar bukan cerita agama. Tadi saya telepon Monique Rakers, emang Monique Rakers lagi ngajar. Jangan dikiring ke agama. Kalau saya bilang, kalau kamu harus bekerja sama dengan Israel, nggak ada urusannya dengan memberkati Israel. Nggak ada urusannya dengan klinik-klinik. Ini urusannya adalah kamu jadi waras. Kamu biasa objektif. Kamu lapar. Katanya si Susi tadi kan, Susi tadi kan mengakui kan, entah dia mungkin nonton nonton YouTube-nya kita kali ya, si Profesor Susi. Saudara tak kasih tahu ya, Prabowo itu di belakang dia sedang menjalin, tapi dia malu-malu kucing. Saya sudah bilang, pilihlah Prabowo karena dia pasti akan jalin hubungan dengan Israel. Tapi Prabowo ini kurang dukungan dari Anda. Anda tidak viralkan video saya sih, dipotong, diviralkan, saudara. Sekali Indonesia buka hubungan dengan Israel diplomatiknya, ya, maka Rothschild Group itu akan dukung perekonomian Indonesia, saudara. Rothschild Group itu akan dukung perekonomian Indonesia, saudara. Tak jamin. Nah, ini Peter mau ini.
You kan met, ja, maar ja, toch? Ja. Maar you have to load the car. Ja. Ja. Ja, breng maar alles dan. Ja, alles. Ja. Dankjewel. Ja. Maar wij zullen half 6. Ja, dit te vroeg nog. Ja, oké. Dankjewel, Peter. Oke, kopastor saya, saudara ya, Peter Kuning. Kopastor kita. Balik lagi, saudara ya. Jadi kalau kamu lagi cerita, tadi si Ibu Susi saya nonton ya, si Ibu Susi tanggungan kan, dia ngerti kan, akhirnya dia mengakui kan, bahwa di belakang Israel ini, ya, di belakang Israel ini ada semua investor besar di seluruh dunia, ya. Dan tapi salahnya si Susi apa? Salahnya dia berkata Israel bersembunyi di balik Amerika. Goblok, saudara, salah. Bukan Israel bersembunyi di balik wanita. Sebaiknya saya ini ya. Bukan Israel bersembunyi di balik Amerika. Amerika itu punyanya Israel, saudara. Amerika itu punyanya Israel, ya. Aduh, ini saya mau mati lagi nih ya. Aduh, bentar ya. Sebentar, saya tunjukkan ya, saudara ya. Ada yang namanya hmm, hmm, benar ya. Ha, ha, ha. Aduh. Jadi ada satu orang Yahudi yang menetapkan perekonomian Amerika, saudara. Ya, aduh, sebentar ya. Bentar ya, ini saya ada yang hilang di datanya nih, tadi nih. Saya tunjukkan ke Anda sekalian. Jadi Amerika itulah Yahudi, saudara ya. Amerika itu punyanya orang Yahudi. Dari awal pembentukan negara Amerika itu dibentuk oleh orang Yahudi. Jadi Anda salah kalau Anda berkata bahwa Israel bersembunyi di balik Amerika. Salah, saudara. Karena Amerika itulah Yahudi. Negara Amerika itu yang bikin orang Yahudi, saudara. Tetapi orang Yahudi tidak bisa tampil di sana. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kedoknya orang Yahudi melawan Eropa. Ya. Nah, makanya Amerika itu tidak mungkin tidak mendukung Israel. Bahkan sekalipun itu Demokrat yang kurang ajar itu, tidak mungkin tidak mendukung. Ya. Sebentar ya, ini kok hilang semua nih ya. Saya udah skip kemarin udah mau saya sampaikan, tapi gara-gara mati semua saya langsung ini ya, ngurusin internet hilang semua, saudara, ini ya, blank semua saya. Nih, bentar. Bentar ya, saudara ya. Ini saya ininya hilang semua nih. Oke, saya tunjukkan dulu ya. Hmm, ya, nanti dulu skip dulu ya. Skip dulu deh. Jadi, saudara, ketika kamu sedang membaca tentang Israel dan Amerika, kamu tidak bisa mengatakan bahwa Israel bersembunyi. Bukan. Karena Amerika itulah Israel. Negara Amerika dibangun oleh para ekonom, para pebisnis. Jadi, para orang Yahudi ini memiliki sebuah bisnis yang namanya Amerika, sebuah company yang namanya Amerika. Jadi, stakeholdernya Amerika itu orang Yahudi, termasuk Rothschild yang terakhir ya.
Tapi sebelumnya dari awal-awalnya itu adalah orang Yahudi semua, saudara ya. Dan kamu tidak tahu kalau itu orang Yahudi. Ya, karena itu jadi pertentangan yang luar biasa. Tetapi hari ini, bahkan Partai Demokrat tidak mungkin tidak mendukung Israel. Tidak bisa, saudara. Begitu kamu lepas dari Israel, kolaps Amerika. Sudah pernah saya jelaskan, bursa saham, bursa finansial, sistem ekonomi dunia, yang bikin itu orang Yahudi. Ya, dulu pernah saya tunjukkan jurnalnya. Sudah saya tunjukkan semua jurnalnya. Semua itu dari orang Yahudi. Kamu tahu bisa ada selisih berapa selisih mata uangnya Eropa, ya euro, dolar, ya rupiah, itu semua yang ngitungin itu orang Yahudi. Mereka itu semua saling berbisnis dari seluruh dunia, lalu bagaimana cara ngitungnya? Maka dibikinlah sistem selisih mata uang itu, kurs itu. Itu orang Yahudi yang bikin. Apakah Yahudi Israel kehabisan uang boncos katanya tadi? Oh, Israel boncos? Enggak, saudara. Kenapa? Uangnya nyetak. Israel itu uangnya nyetak mana? Ya dolar Amerika itulah. Dicetak aja sama orang Israel. Tinggal dicetak aja, dicetak, di print, nggak perlu pakai emas. Tinggal dicetak aja. Kamu kalau mau nyetak rupiah, kudu pakai emas. Mau nyetak apa saja pakai emas. Kalau nyetak dolar Amerika nggak perlu pakai emas, tinggal dicetak aja, di print, dijual. Ya, bahkan perusahaan senjata itu punya orang Yahudi semua. Jadi Anda tidak bisa lepas dari orang Yahudi. Itulah sebabnya, itulah sebabnya nggak mungkin kalah, nggak mungkin rugi, nggak mungkin bangkrut. Yang bisa kamu dimainin. Makanya Indonesia lalu bilang kita ini hati-hati ya kalau kita sudah dekat-dekat sama Rothschild, sama pengusaha, sama para imperial. Oh saudara, kalau kamu nggak dekat-dekat, kamu hancur Indonesia. Makanya kamu harus buka hubungan diplomatik. Kamu salah berteman dengan Palestina. Ya, sebentar ya, saya sambil cariin ini ya. Aduh, kemarin sudah saya key point-nya ya. Nah, kalau saya ada ketemu ini baru mantep ya. Dan ya, yang menetapkan ekonomi. Oh, ini ketemu nih. Ketemu. Eh, nah, betul kan? Namanya Alexander Hamilton, saudara ya. Namanya Alexander Hamilton, ya. Nah, saya tunjukkan ya. Alexander Hamilton, semoga baterainya masih cukup ya. Hmm, key point-nya ketemu nih ya, namanya ya. Key point-nya nih. Alexander Hamilton namanya ya, saudara ya. Nih ya. Alexander Hamilton ya. Secara luas dianggap sebagai tokoh kunci dalam membentuk ekonomi negara Amerika Serikat. Menteri Keuangan pertama, ia merancang sistem keuangan yang stabil, mengembangkan strategi untuk negara. Pak pendiri Amerika Serikat memiliki peran penting dalam pemerintahan ekonomi. Ya, ya sama bareng-bareng sama si Benjamin Franklin ya, John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James ya, George Washington segala macam. Ini kan bapaknya Amerika, saudara. Salah satunya adalah si ini ya, si Alexander Hamilton. Ya. Nah, kalau Anda buka si Alexander Hamilton ya, sekalipun dikatakan bukan orang Yahudi, tetapi banyak ya mengkonfirmasi dia tidak mungkin lepas dari Yahudi. Ya, karena apa, saudara? Pendidikannya pendidikan Yahudi. Ya, dia pertama kali pendidikan yang dia terima adalah pendidikan Yahudi. Dan bahkan dia bisa berbahasa Ibrani, dekat dengan komunitas Yahudi. Dia tidak dilahirkan dari Yahudi, tetapi ya dia
adalah bagian dari komunitas Yahudi, saudara. Dan semua pandangan dia, filosofi hidupnya dia itu sangat Yahudi. Ya, dan dia adalah pendirinya Amerika Serikat, saudara. Ya, catat namanya ya, Alexander Hamilton. Kamu tahunya cuma dari raja, saudara. Kamu kalau dari sini kamu dapat pelajaran berharga ini. Nanti kalau di yang BC2, ya nanti saya ajarkan kalian semua ini dari Haifa, saudara. Tak buka semuanya ya. Kalau yang edit dia di HBC Master of Art-nya ya, daftar ya, saudara ya, Master Teologianya kita. Itu semua saya tak tuangkan semuanya. Soal ini kan hanya saya sepotong. Nanti saya buka semuanya yang ada terjadi, yang saya pelajari di Haifa, saudara. Jadi seluruh dunia, ya, kamu tidak mungkin lepas dari Yahudi. Terus kamu Indonesia mau nantang-nantang. Ini Profesor Susi, saya pendidikan Amerika, saya pendidikan Haifa. Sumbernya langsung. Saya tidak memuji-muji orang Yahudi. Kamu pikir orang Yahudi itu orang yang enak diajak ngomong, saudara? Enggak, saudara. Mereka orang yang eksklusif. Mereka punya ring 1, ring 2, ring 3. Ya, kamu tidak bisa tembus sembarangan. Ya, mereka punya ring ya dalam komunitasnya mereka. Bukan mereka bukan mereka apartheid, saudara. Tapi karena mereka sering dikhianati, sering dijual, ya kan? Inkuisisi, pogrom lah, holocaust lah, apapun namanya, black black labels lah, ya blood labels lah, semua apapun kamu sebut itu semua jenis kejahatan. Orang Yahudi udah ngalamin sudah 2000 tahun, makanya mereka berhati-hati sekali. Ya, terus kamu mengatakan, wah tuh orang-orang Palestina menderita tuh. Siapa bilang, saudara? Kalau kamu orang Palestina warga negara Israel, kamu bisa punya rumah 3 pakai mobil Porsche, pakai Ferrari, saudara. Sekolah di Haifa, dibayari pemerintah gratis. Aduh, sayang sekali kalian Indonesia yang tidak mau belajar dari Nabi 26 Joseph Paulusan. Kalian pinter kamu belajar sama saya. Viralkan, saudara ya. Tadi tak tunjukkan ya, bahwa Amerika itu adalah Yahudi. Amerika itu adalah Yahudi, saudara. Jadi bukan Yahudi bersembunyi balik Amerika, bukan. Amerika itu Yahudi. Oh, itu buktinya demo-demo semua anti Yahudi di Amerika, di Eropa. Yang demo Arab semua. Terus orang-orang goblok kulit putih sedikit ikut-ikutan. Atau dibeli atau dibayar supaya kelihatan nih orang Eropanya juga ikut-ikutan. Thunberg itu ya. Nah, itu yang golong-golongan LGBT. Makanya mereka panggilnya orang-orang yang tersisi, itu orang LGBT, woke-woke itu, saudara. Kalau orang-orang waras mana mau, saudara, ikut-ikutan. Nggak mau ikut-ikutan orang waras. Buktinya apa? Di semua negara di Amerika dan di Eropa, sayap kanan menang. Buktinya kenapa? Gara-gara demo Hamas ini. Sayap kanan akhirnya menang. Tadinya mereka nggak mau sayap kanan. Tetapi karena gara-gara demo Hamas inilah maka sayap kanan menang. Pahamkah kalian? Ya, ini mudah-mudahan Monique Reckles nonton ya, sama si Ibu Susi ini tolong ya nonton. Ya, nanti dipandu oleh Pak Teddy ya acara kita ini. Tapi ini Omong Toba, tolong apa namanya biar kasih. Oh, sebentar, Omong Toba saya jadi host dulu ya. Saya harus reclaim host dulu, Pak Andi. Nanti Pak Andi yang jadi host, Pak Andi ya. Saya reclaim host dulu. Oh, mana nih? Kok nggak mau?